Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas, Pak. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pagi ini, hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dua kenikmatan yang oleh para ulama disebut sebagai kenikmatan yang paling besar. Pertama, nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat akhirat yang paling besar. Karena itu jaminan keselamatan kita di akhirat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan yang oleh para ulama disebut sebagai nikmat dunia yang paling besar. Ada yang beriman, ada yang Islam, tapi tidak sehat, tidak sempat, sehingga hari ini mungkin di antara jamaah ada yang belum bisa hadir. Ada yang sehat, ada yang sempat, tapi Islam dan imannya lemah. Meskipun adzan berkumandang dengan indah dan keras, jarak antara masjid dan rumah itu sangat dekat, tapi tetap berat untuk melangkah ke masjid. Tapi kadang perjalanan berkilo-kilo bisa ditempuh karena keimanan dan keislamannya lemah, tidak mampu mewujudkan dalam bentuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, patut kita syukuri dengan cara meningkatkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan dan hari ini kita lakukan akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, serta umatnya yang senantiasa mengikuti langkah-langkah beliau, mengikuti sunnah beliau, mengikuti tuntunan yang telah beliau tetapkan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan saya bawakan pada kesempatan pagi ini, saya mengambil tema apa yang menjadi tema dalam Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang alhamdulillah telah terlaksana dengan sukses dan lancar, dengan terpilihnya kembali ketua umum yang sebelumnya, yaitu Profesor Dr. Haidar Nasir. Mudah-mudahan akan membawa Muhammadiyah khususnya dan Indonesia pada umumnya pada keadaan yang lebih baik, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Nah, sebelum saya mulai, kita lanjutkan, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Faqihuddin Aziz. Saya sebagai staf pengajar di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran
Putri Al-Husna, Patemon, Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Lengkap. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim, mudah-mudahan akan membawa suatu kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengambil poinnya memajukan Indonesia dan saya tambah yang beradab. Karena beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam bentuk poin. Yang pertama, di dalam bukunya Dr. Adian Husaini, beliau menyebutkan pada 5 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 24 bulan Oktober tahun 2017, salah satu lembaga kajian yang ada di MPR melakukan satu kajian dan diskusi yang berkaitan tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Turut hadir dan sebagai pembicara pada diskusi itu diantaranya adalah Profesor Dr. Din Samsudin, juga beliau sendiri Dr. Adian Husaini sebagai tokoh akademisi pendidikan di Indonesia. Nah, dalam kesempatan itu, masing-masing pembicara hanya diberikan kesempatan menyampaikan ide gagasannya untuk membangun Indonesia ini hanya 7 menit. Dari sekian pemaparan yang disampaikan oleh tokoh akademisi pendidikan itu, ada salah seorang anggota MPR yang menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia ini gagal. Meskipun menurut beliau, Dr. Adian Husaini, kesimpulan itu tidak bisa dikatakanlah benarkan secara utuh, juga tidak bisa disalahkan secara utuh. Paling tidak ada satu sisi yang kita sukses atau maju. Tapi dari evaluasi itu ada satu perkara, satu persoalan yang mendasar yang itu belum tercapai, yaitu bagaimana menjadikan seseorang itu menjadi seorang yang beradab. Tadi malam saya buka di internet itu, setiap tahunnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di Indonesia itu tidak kurang meluluskan sarjana sebanyak 1,5 juta. Jadi orang-orang pintar. Tapi mohon maaf, dari sekian banyak 1,5 juta itu tidak semua memiliki satu karakter, yaitu karakter atau bahasa kita, memiliki adab dan akhlak yang Islami. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita ingin memajukan Indonesia, salah satu peran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita memajukan penduduknya, teman-teman. Memajukan warganya, memajukan masyarakatnya, dan di antara fondasi untuk maju itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak dan beradab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus diantaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Riwayat yang lain menyebutkan sholihal akhlak. Sesungguhnya hanya aku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, di tengah-tengah manusia, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, untuk memperbaiki akhlak.
Bukan berarti orang Arab dahulu itu tidak maju. Setiap zaman ada suatu kemajuan yang tersendiri. Meskipun ada perbedaan antara zaman sekarang dengan zaman dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah contoh panutan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah kita untuk dijadikan sebagai teladan di dalam menjalani kehidupan ini. Maka di antara pendidikan yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tanamkan kepada para sahabat adalah pendidikan adab dan pendidikan akhlak. Dengan itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah termasuk tokoh yang paling berhasil, yang mampu merubah keadaan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yang dalam sebuah hadis itu Rasulullah menggambarkan lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, saking terangnya, saking jelasnya. Dalam kurun waktu 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, beliau mampu merubah keadaan. Apa di antaranya yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah pendidikan akhlak dan pendidikan adab. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak hanya mencetak para sahabat yang pintar dan cerdas, karena kalau kepintaran dan kecerdasan tanpa diimbangi dengan adab dan akhlak yang mulia, maka kecerdasan dan kepintaran itu akan hanya menjadi sarana menuju kerusakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Tetapilah oleh kita, lazimilah, wajib bagi kita untuk bersikap, berkata jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran akan mengantarkan seseorang pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada surga. Tentu yang menjadi orientasi hidup kita. Kemudian Rasulullah tidak hanya berhenti situ, mewanti-wanti kita, mengingatkan kita, wa iyyakum wal kadziba, dan jauhilah oleh kalian al-kadziba, yaitu sifat berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan mengarahkan seseorang pada dosa dan maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya dosa kemaksiatan itu akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa di antara pondasi adab dan akhlak yang perlu kita miliki, yang perlu kita tanamkan, baik itu pendidikan formal di tingkat TK, SD, MTS, aliyah, dan seterusnya sampai jenjang perguruan tinggi,
maupun pendidikan keluarga kita, pendidikan masyarakat kita adalah menanamkan karakter, akhlak, adab, bersifat jujur, bersikap jujur. Baik jujur dalam ucapan maupun jujur dalam tindakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersikap jujur, dan beliau mewanti-wanti karena Bapak Ibu sekalian, kejujuran merupakan pangkal dari seluruh kebaikan. Kejujuran menjadi pangkal seluruh kebaikan, sebagaimana dusta itu menjadi pangkal sebagaimana bohong itu menjadi pangkal seluruh dosa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang amin, orang yang jujur. Bahkan sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Rasulullah SAW sebelum menikah dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau berdagang, beliau menjadi karyawannya ibunda Khadijah. Beliau tidak hanya jujur kepada majikannya, yang kemudian menjadi istri beliau, beliau juga jujur di dalam berjual beli kepada pedagangnya, kepada konsumennya. Bahkan dalam satu riwayat, saking jujurnya Rasulullah SAW itu menyusahkan beliau. Pernah ada salah seorang yang hutang kepada Rasulullah. Nah, kemudian orang tersebut itu akan membayar di tempat sebagaimana orang itu hutang. Kemudian pada saat waktu jatuh tempo untuk membayar hutang itu, Rasulullah telah menunggu di tempat itu, sementara orang yang berhutang itu lupa. Sampai 3 hari kemudian baru ingat. Maka orang itu kembali ke tempat yang telah disepakati untuk menunaikan hutangnya tadi. Ternyata Rasulullah masih menunggu selama 3 hari itu. Kejujuran Rasulullah SAW di dalam bermuamalah. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jujur? Jujur itu para ulama berbeda pendapat di dalam menyebutkan pengertian dari pada jujur, definisinya, namun intinya sama. Ada mengatakan al-khobaru anisyai'i ma huwa bihi, yaitu kabar tentang sesuatu sesuai dengan faktanya, sesuai dengan apa adanya, itulah jujur. Ulama lain menyebutkan an-nutqu bil haqiqati, mengucapkan hakikatnya, mengucapkan sebenarnya, menyampaikan sejujurnya apa adanya, sesuai dengan kebenaran yang ia ketahui. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi poin dalam hadis itu, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa kejujuran itu akan mengantarkan seseorang pada kebaikan. Dan kebaikan yang disebut dengan kebaikan al-birra adalah ismun jami'un likulil khair, sebutan atau nama untuk seluruh kebaikan, namanya al-birra.
Maka ketika seseorang mampu berkata dan berbuat dengan jujur, maka dia menutup 1000 pintu kebohongan. Tetapi sekali orang berdusta, maka akan terbuka baginya 1000 pintu kebohongan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, ya, kita mengikuti berita ya yang 3-4 bulan ini mungkin menjadi berita utama di media TV online dan lain sebagainya, ya, tentang pembunuhan seseorang yang diawali dari satu kebohongan. Katanya yang terjadi itu adalah tembak menembak begitu. Nanti satu kebohongan ini pasti akan terungkap kalau hanya satu kebohongan saja, maka dia menutup dengan kebohongan berikutnya. Alasannya katanya pelecehan. Setelah dilusuri tidak ada. Nanti terus menutupi kebohongan yang kedua itu dengan kebohongan berikutnya. Membuat laporan palsu, menutupi kebohongan berikutnya. Katanya ada CCTV-nya rusak, menutupi kebohongan berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orientasi kita tidak hanya di dunia. Tetapi Rasulullah memberikan orientasi itu adalah orientasi akhirat. Maka Rasulullah SAW mengaitkan indahnya kejujuran itu akan membawa seseorang kepada surga. Dari sikap jujur, orang itu akan Allah Subhanahu wa taala bimbing. Dari sikap jujur, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan seseorang. Dari sikap jujur, Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan kepada seseorang pada pintu-pintu kebaikan. Maka kalau hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan kebaikan, baik yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungannya sesama manusia, mudah-mudahan itu diantara dampak daripada kejujuran yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Karena kejujuran itu akan mengarahkan seseorang kepada surga. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orientasi hidup seorang mukmin itu tidak hanya hidup di dunia. Sehingga orang itu ketika berbuat jujur, dengan sifat jujurnya itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan. Dan dengan pintu kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala antarkan ia ke dalam surga. Yang tentu kita semuanya berharap Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Maka kalau kita ingin menjadi ahlul jannah, ini diantara kuncinya. Kalau kita ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka kita harus bersifat jujur. Karena kejujuran tadi mengantarkan seorang pada pintu kebaikan. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita, kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari api neraka, maka kuncinya jauhilah sifat bohong. Karena ending akhir daripada kebohongan itu adalah di neraka. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah teladan kejujuran yang sangat langka mungkin kita dapatkan hari ini.
Di abad ke abad pertama, ya, tahun-tahun 100 Hijriah, ada seorang kaya yang juga berprofesi sebagai jaksa kalau hari ini. Namanya Nuh bin Maryam. Beliau itu memiliki kebun yang sangat luas. Karena tidak mampu, tidak mungkin mengurus kebunnya itu sendiri. Tidak mungkin karena beliau sebagai jaksa tadi. Maka beliau memperkerjakan orang. Dapatlah karyawan namanya Mubarak. Bahasa kita mungkin, Rok Mubarak, kamu saya pekerjakan untuk menjaga kebun ini. Di antaranya kebun anggur. Maka Mubarak siap juragan. Selang beberapa waktu, maka Nuh bin Maryam ini ingin tahu hasil daripada perkebunannya. Di antaranya ada anggur. Kemudian ingin mencicipi hasil anggurnya itu. Maka beliau meminta kepada Nuh, ini karyawan saya yang sudah bertahun-tahun ya, kerja di kebun ini. Dalam pikiran beliau pasti Mubarak ini tahu betul mana anggur yang manis, mana anggur yang asam. Kita Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu mungkin ya, yang bukan petani anggur, bukan pekerja di kebun anggur saja paham ya. Perbedaannya anggur manis sama anggur asam apa? Warna mungkin. Kenapa? Sering nyicipi. Nyicipi anggur tapi yang dibeli jeruk. Nyicipi anggur yang dibeli pisang. Kadang nyicipinya anggur tapi yang dibeli pepaya. Mumpung katanya. Nah, Mubarak tolong ambilkan saya anggur yang paling manis. Yang manis. Saya ingin merasakan hasil panennya. Maka Mubarak ini nyari-nyari, milih-milih mana anggur yang menurutnya manis. Setelah disuguhkan, ini tuan anggurnya. Setelah dirasakan anggurnya itu asam, kecut. Mungkin kalau kita emosi gitu ya. Kamu ini gimana disuruh mengambil anggur yang manis, kok malah diambilkan yang asam? Ya, kalau nggak sabar mungkin langsung dipecat nih karyawannya. Wah, ini karyawannya yang bohong. Ternyata asam. Coba kedua kali. Coba ambilkan lagi Mubarak anggur yang manis. Jangan yang asam. Setelah dipilih-pilihkan lagi dan dirasakan, ternyata kedua kalinya pun yang dimakan anggur yang asam. Loh, ini orang gimana disuruh ngambil anggur yang manis kok malah diambilkan yang asam, diambilkan yang kecut. Maka Nuh bin Maryam ini, majikannya ini heran. Wahai Mubarak, kamu ini telah bekerja di kebunku beberapa waktu lamanya. Tapi kamu masih belum bisa bedakan mana anggur yang manis, mana anggur yang asam. Maka apa jawabnya kira-kira? Wahai tuan, wahai majikan, Anda ini mempekerjakan saya di kebun Anda ini adalah untuk menjaga dan merawat. Tuhan belum pernah bilang nanti Rok Mubarak nanti kalau sudah mulai matang cicipi nggak apa-apa.
Kalau ada yang jatuh, makan saja. Jadi selama bertahun-tahun Mubarak bekerja di kebun anggur itu belum pernah merasakan sebutir anggur pun sehingga tidak bisa membedakan mana anggur yang manis, mana anggur yang asam. Ada nggak Bu orang seperti itu hari ini? Ibu-ibu, kalau ada anak muda sampai mantu ya, tak jadikan menantu. Pasti itu sumber kebaikan Pak. Kalau ada pemuda hari ini, karena ini ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Begitu juga sebaliknya bapak-bapak, kalau ada perempuan, gadis yang seperti itu sampai matu, saya jadikan menantu, nggak usah pandang bulu. Karena itu pasti menjadi sumber kebaikan. Langkah Bapak Ibu hari ini orang yang mampu bersikap jujur. Maka majikannya emosinya turun ya, adem. Tadinya sudah naik mau marah, ini pelecehan ini, diadukan jadi pelecehan. Akhirnya adem turun, emosinya turun mendengar jawaban karyawannya Mubarak itu. Jadi selama ini kamu belum pernah nyicipin ya anggur itu. Benar Tuan, betul, iya. Makanya temanya berubah. Jadi nggak jadi marah, justru Nuh bin Maryam itu sangat bersyukur punya karyawannya yang sampai sejujur itu. Bahasa anak muda sekarang jujurnya kebangetan. Jujurnya itu sangat-sangat jujur. Suatu ketika kemudian Nuh bin Maryam ini sharing sama karyawannya yang kemudian sudah mengambil hati majikannya. Wahai Mubarak, saya punya anak perempuan. Apa menurutmu? Wahai Tuhan, dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, umat-umat terdahulu itu menikahkan putrinya karena mencari tampannya. Menikahkan putrinya dengan laki-laki karena mencari kekayaannya, strata sosialnya. Kan begitu Pak ya? Kalau ada pemuda datang, Mas, yang ditanyakan biasanya gitu, kerja di mana? Penghasilannya berapa? Berani-berani datang ke rumah lamar anakku. Begitu Pak ya? Mudah-mudahan enggak ya, untuk warga Kalangklesem ini. Maka kita sebagai umat Muhammad, kata Mubarak, selayaknya menikahkan anak perempuannya itu bukan karena tampannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena nasabnya, tapi pilihlah agamanya. Maka menurut beliau, menurut majikannya tadi, Nuh bin Maryam, orang yang baik agamanya itu diukur diantaranya dari kejujuran. Pasti itu orang baik. Kalau orang sudah mengkarakter kejujuran dalam dirinya itu, pasti itu orang baik. Akhirnya putrinya dinikahkan dengan Mubarak tadi. Dari hasil pernikahan itu lahirlah kemudian seorang anak bernama Abdullah. Kemudian terkenal menjadi ulama besar, ulama yang alim, ulama yang zuhud, ulama ahli fikih, ulama yang memperjuangkan Islam, menghabiskan waktu usianya untuk memperjuangkan Islam tadi, yang kita kenal dengan Ibnul Mubarak. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mubarak. Beliau lahir pada tahun 1118 Hijriah. Kebaikan itu, kejujuran tadi akan membuahkan
kebaikan. Dari kisah tadi, kejujuran yang dilakukan oleh Mubarak itu membawa kebaikannya di dunia. Apa di antaranya? Dinikahkan dengan wanita cantik, kaya raya lah. Tidak hanya di dunia saja, itu juga menjadi modal di antaranya melahirkan anak-anak yang berkualitas. Lahirlah kemudian dari pernikahan itu seorang ulama besar, Abdullah bin Mubarak. Tentu Mubarak itu orientasinya bukan, dan sikap jujur itu menunjukkan menancapnya, kuatnya keimanan dalam dirinya. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Orang yang mampu bersikap jujur itu dia telah merasakan muraqabatullah, telah merasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa berdusta dunia tetapi tidak akan mungkin bisa berdusta di akhirat. Al-yauma tasyhadu arjuluhum wa tukallimuna aydihim. Dalam surat Yasin disebutkan nanti di akhirat itu mulut yang di dunia berfungsi untuk berbicara, menjelaskan, nanti di akhirat ganti mulut yang ditutup. Apa yang berbicara? Tangannya nanti akan berbicara. Apa yang berbicara? Kakinya nanti yang akan berbicara. Maka orang yang telah merasakan muraqabatullah, orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan berusaha bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. Baik saat sendirian, sepi, tidak ada orang, maupun saat di tengah keramaian banyak orang. Karena kalau saat sendirian orang itu mampu jujur, mampu berbuat baik, maka insya Allah di saat ramai orang itu lebih bisa untuk bersikap jujur, lebih bisa untuk bersikap baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kalau kita perhatikan keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, kejujuran itu menjadi barang, menjadi sifat, menjadi karakter, menjadi akhlak yang sangat langka. Cari, misalnya kita sebagai pengusaha, mencari karyawan yang pintar dalam bidangnya, banyak atau sedikit Pak? Banyak. Mahasiswa yang setiap kampus-kampus yang setiap tahunnya melahirkan para sarjana dalam bidangnya masing-masing sebanyak 1.500.000 orang itu. Lapangan kerjanya masih sedikit. Kadang membutuhkan 10 karyawan yang daftar 1.000. Mudah mencari orang itu yang pintar, apalagi hari ini. Tapi mencari orang pintar yang jujur susah. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya sampaikan itu menjadi dasar. Karena dari situlah nanti para lulusan perguruan tinggi akan mengisi pos yang ada seluruh di masyarakat kita. Kalau dia tidak jujur, maka nanti akan menjadi guru-guru yang tidak jujur. Maka anak didiknya ya pasti diajari ketidakjujuran. Nanti ada yang menjadi perangkat, maka akan menjadi perangkat yang tidak jujur. Akan menjadi pejabat, kepala desa, camat, lurah, bupati.
bahkan sampai tingkat tertinggi, maka akan menjadi pejabat yang tidak jujur. Slogan yang kita kenal adalah jujur apa Bu? Jujur mujur, ora jujur ajur. Tapi kalau hari ini masih berlaku itu atau kebalik? Kebalik ya. Jujur ajur, ora jujur mujur. Realitanya kalau kita mau mengintrospeksi keadaan kita hari ini, maka kalau kita ingin memajukan Indonesia, khususnya kalau kita ingin memajukan Muhammadiyah, kalau kita ingin memajukan warga kita, kalau kita ingin memajukan jamaah kita, diantaranya adalah memajukan menjadi pribadi yang beradab. Dan diantara pondasi adab itu adalah kejujuran. Ini sifat yang sangat penting, akhlak yang sangat penting yang hari ini menjadi sifat akhlak yang sangat langka di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa ini, Pak? 5:15. Cekap napa dereng, Bu? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saat Rasulullah wafat itu di Madinah terdapat 2000 sahabat yang siap memimpin, tidak hanya memimpin Jazirah Arab saja, tetapi memimpin dunia. Apa karakter yang Rasulullah SAW sampaikan? Apa yang karakter yang beliau didik, yang beliau tanamkan dalam diri para sahabat adalah berkata dan berbuat jujur. Karena itu menjadi pintu kebaikan seseorang. Sebaliknya beliau mewanti-wanti betul wa iyyakum wal kadziba, jauhilah oleh kalian berbohong, berdusta. Karena ketika orang sekali berdusta, akan menutup kedustaannya itu bukan dengan kejujuran, tapi dengan kebohongan berikut. Kemudian akan terjerat dengan kebohongan berikutnya, akan terjerat dengan kebohongan berikutnya. Dan kalau kita perhatikan, ya, berita-berita yang ada, di antara akar masalahnya itu karena adanya kebohongan. Orang itu bisa membunuh di antaranya karena berita kebohongan yang dia terima. Orang itu bisa melakukan dosa-dosa lainnya, mencaci maki, mendoliminya, memenjarakan orang, di antaranya karena faktor adanya berita kebohongan. Terlebih hal ini, Bapak Ibu sekalian, kita hidup tidak hanya di dunia nyata, tapi juga hidup di dunia maya, khususnya anak-anak muda. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah atau asar daripada kejujuran itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Allah memanggil dengan panggilan iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan takwa.
dalam kaidah tafsir itu, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keimanan, maka perintah setelah iman itu atau larangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah iman itu, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan informasi setelah iman itu, maka larangan itu, perintah itu, informasi itu menjadi indikasi keimanan seseorang. Dalam ayat ini surat At-Taubah ayat 119, Allah perintahkan kita untuk beriman, memanggil dengan panggilan iman, kemudian memerintahkan orang bertakwa itu untuk memerintahkan orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kita untuk bersama menjadi orang-orang yang jujur. Maka kejujuran itu menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan makna siddiqin dalam ayat ini. Di antara riwayat yang menyebutkan mereka adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka orang yang mampu berbuat jujur di dunia, kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan bersama para siddiqin. Dan itu Bapak Ibu sekalian yang di antara hal yang kita minta dalam sholat kita, tidak kurang dari 17 kali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu? Tafsirnya dalam surat An-Nisa. Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Jujur dalam niat, jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat. Wassolihin, wasyuhada, orang-orang yang gugur dalam medan peperangan, dalam memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Maka kalau kita ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, tidak hanya itu saja, kita ingin dikumpulkan bersama para nabi, kita ingin dikumpulkan bersama para siddiqin, kita ingin dikumpulkan bersama para syuhada, kita ingin dikumpulkan bersama para orang-orang soleh. Perintah Allah Subhanahu wa taala adalah wa kunu ma'as shodiqin. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara poin penting dari kejujuran. Mudah-mudahan dengan ini menjadi motivasi pengingat khususnya diri saya pribadi dan Bapak Ibu jamaah sholat subuh sekalian untuk bisa menetapi, karena akhlak itu harus karakter yang ada pada diri seseorang. Akhlak jujur yang menghiasi kepribadian kita. Dan jangan sekali-kali kita berbuat bohong. Karena bohong itu akan menjadi pangkal seluruh keburukan. Kebohongan itu akan menjadi pangkal seluruh dosa. Kalau hari ini kita masih susah berbuat baik, bisa jadi itu buah dari kebohongan yang kita lakukan. Maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu dan yang akan datang, dan kita menatap kehidupan hari ini dan ke depan dengan kehidupan yang lebih baik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.